Pernahkah teman-teman merasa dunia kehilangan warnanya? Seperti terjebak di hutan kabut ini tanpa arah. Banyak yang bilang mencari awan gula kapas di puncak Halimun itu mustahil. Tapi hari ini ibu akan membuktikan kalau mereka salah. Ikuti perjalanan cerita Ibu Al-Fatih karena keajaiban baru aja dimulai. Ekspedisi mencari awan gula kapas by Ibu Al-Fatih. Awalnya semua terasa mustahil. Hutan ini dingin, sunyi, dan seolah tidak berujung. Aku hampir saja menyerah. Di desa Awang-Awang, semua orang tahu bahwa kakek Arga adalah penjelajah terhebat yang pernah ada. Namun sekarang kakek lebih banyak diam dan sering menatap jendela dengan pandangan kosong. Dia lupa di mana dia menaruh kunci, dia lupa apa yang dia makan pagi tadi, dan terkadang dia lupa nama cucu kesayangannya Kiko. Aku akan menemukan sesuatu untukmu, Kek, bisik Kiko sambil meniup debu dari buku harian tua itu. Tiba-tiba sebuah halaman terbuka. Di sana tertulis dengan tinta emas Gunung Halimun, tempat di mana awan terasa seperti gula kapas dan rasa sedih lenyap seketika. Kiko tahu dia tidak bisa pergi sendirian. Dia mengeluarkan bibu burung mekanik peninggalan kakeknya dari balik kain usang. Dengan sedikit minyak pelumas dan putaran kunci di punggungnya, bibu mulai bergetar. Sistem aktif. Mencari sinyal. Petualangan. Halo, Kiko. Apakah kita akan mencari harta karun lagi? lebih dari harta karun. Mari kita akan mencari awan gula kapas di puncak Halimun. Bibu masih ingat jalannya. Menghitung rute. Aroma vanila terdeteksi di koordinat utara. Ayo berangkat sebelum angin berubah. Perjalanan dimulai dengan menembus hutan pohon pelangi. Hutan ini indah, tapi berbahaya. Batang pohonnya tidak ditutupi kulit kayu, melainkan lapisan gula kristal yang sangat licin. Salah langkah sedikit saja, Kiko bisa merosot jatuh ke jurang sirup di bawahnya. Wah, hampir saja. Kiko terpeleset, tetapi sepatu bekasnya menyelamatkannya. Peringatan, kelembapan gula meningkat 80%. Gunakan sensor keseimbanganmu. Kiko, jangan tergoda untuk menjilat batangnya. Itu bisa membuat lidahmu mati rasa. Aku tahu, Pipu. Terus pada aroma vanila. Kita harus sampai sebelum matahari terbenam. Semakin tinggi mereka mendaki, dunia menjadi sunyi. Kabut kelabu menyelimuti lereng terakhir Gunung Halimun. Kabut ini aneh. Ia tidak dingin, tetapi ia membuat Kiko merasa bosan dan ingin pulang. Untuk apa aku di sini? Pikirnya. Mungkin kakek memang sudah seharusnya lupa. Sistem melambat. Kehilangan motivasi. Kiko, apakah kita sedang bermain petak umpet? Tidak, Bibu. Oh, membuka botol air lemonnya dan meminumnya seteguk. Rasanya yang tajam menyengat lidahnya. Rasa ini nyata. Ayo Bibu, sedikit lagi. Tepat saat matahari mulai menyentuh cakrawala, kabut itu tersingkap. Di sana, di puncak tertinggi, awan gula kapas sedang menari ditiup angin barat. Aromanya seperti campuran stroberi segar dan gula bakar yang hangat. Tanpa ragu, Kiko mengaktifkan sepatu bekasnya dan melompat
tinggi ke arah gumpalan merah muda itu. Yahoo! Bibu, lihat ini. Ini benar-benar gula kapas. Analisis 100%. Kebahagiaan murni terdeteksi. Cepat masukkan ke dalam toples Kiko. Angin mulai berubah arah. Sambil memasukkan serat-serat halus awan ke dalam toples. Satu untuk kakek dan satu lagi untukku. Perjalanan turun gunung terasa lebih ringan. Di rumah, Kiko menyuap sedikit awan itu ke mulut kakek. Kakek seketika keajaiban terjadi. Mata kakek yang tadinya redup mulai bersinar. Dia menatap Kiko, lalu menatap Bibu dan sebuah senyum lebar menghiasi wajahnya. Kiko, cucuku, petualanganku, aku ingat sekarang. Kita pernah mendaki bukit di belakang rumah saat kau baru berumur 5 tahun. Bukan? Iya kakek, iya. Gunung. Dan kita akan mendaki lebih banyak gunung. Misi sukses. Memperbaharui memori. Hari ini adalah hari paling bahagia. Dari kisah petualangan ekspedisi mencari awan gula kapas ini, kita bisa mengambil pesan petualangan bukan hanya tentang sejauh mana kita sedang pergi, tetapi apa yang kita bawa pulang untuk orang yang kita cintai. Ternyata keajaiban bukan cuma soal tempat yang jauh atau awan yang manis. Keajaiban sesungguhnya adalah saat kita bisa membawa pulang senyuman untuk orang-orang tersayang ya teman-teman. Terima kasih sudah menemani cerita Ibu Al-Fatih menembus kabut hari ini. Kalau kamu suka petualangannya yang penuh dengan cinta dan hati ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di ekspedisi berikutnya. Dah.